Oke, kembali lagi dengan TPB Santuy. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai rangkaian AC, rangkaian bolak-balik. Jadi pakai kemarin itu rangkaiannya DC, pakai baterai, resistor, kapasitor. Sekarang itu AC, nanti nambah satu rangkaian namanya induktor. Oke, langsung aja kita lihat soalnya part 1 ini. Ada rangkaian bolak-balik, ini rangkaian AC, jadi dari resistor 75 ohm, kapasitor 50 mikrofarad, dan kemudian ada induktor 150 mili Henry. Jadi ini R-nya, ini C-nya, kemudian ini L-nya nih. Ya. Ini biasa disebut rangkaian seri RLC gitu. Rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik dengan persamaan epsilon sama dengan 10 sin 300T. Ya, jadi ini ciri-ciri rangkaian bolak-balik adalah si tegangannya itu nggak konstan tapi fungsi sin atau fungsi cos. Ini kalau mau di breakdown lagi, epsilon itu rumusnya adalah epsilon max sin omega T, kayak gitu. Jadi ini yang 10 ini adalah GGL maksimumnya. Ya, tegangan maksimumnya. Jadi epsilon max-nya 10. Kemudian ini 300 adalah omega, frekuensi sudut. Omeganya 300 radian per second. Nah, oke kita lihat ya, soal-soalnya itu disuruh ngitung apa aja. Ada ngitung arus, beda fasa, persamaan, dan daya. Oke, ini soalnya cukup prosedural, jadi cukup mudah harusnya. Jadi pengabahannya kayak gini kira-kira. Rangkaian RLC disusun secara seri dihubungkan dengan sumber tegangan yang bolak-balik. Jadi ini epsilonnya. Kita lihat ya, arus maksimum pada rangkaian itu gimana cara nyarinya. Jadi arus maksimum itu tinggal tegangan sumber maksimum dibagi dengan besaran yang namanya Z. Z itu adalah impedansi. Jadi ini tuh kayak hambatan total dari rangkaian ini. Ya, impedansi itu rumusnya akar R kuadrat plus XL min XC. Oke ya, kayak gitu. Ini XL, ini yang disebut dengan reaktansi induktif. Kemudian yang XC ini disebut reaktansi kapasitif. Rumus mereka apa aja? Jadi kalau XL itu omega dikali L. Omeganya ini 300, L-nya ini 150 mili Henry. Jadi kalau dihitung ini hasilnya 45 ohm. Kemudian XC itu 1 per omega dikali C. Di omeganya 300, kemudian C-nya 50 mikrofarad. Kita masukkan, kita akan peroleh angka 66,67 ohm. Oke, jadi dari sini kita bisa cari Z-nya. Tinggal dimasukin angka-angkanya. Z sama dengan R kuadrat plus XL min XC kuadrat. XL-nya udah ada, XC-nya udah ada. R-nya yang mana? Ini yang 75 ohm itu R. Kita nanti akan peroleh 78,067 ohm. Ini impedansinya. Jadi nanti nyari imaksnya tinggal gampang banget, ini imaksnya. Tinggal epsilon max. Epsilon max-nya adalah 10 volt dibagi dengan 78,067. Ini dihitung-hitung dapatnya adalah 0,128 ampere. Oke, ini jawabannya. Ini arus maksimum yang mengalir pada rangkaian. Oke, lanjut ya, beda fasa rangkaian. Jadi maksudnya beda fasa lagi nih. Persamaan kita yang tegangannya adalah epsilon max sin omega T. Kayak gitu ya. Ini kalau disusun seperti ini, nanti arusnya bentuknya mirip. I sama dengan I max sin omega T juga, tapi bedanya adalah nanti fasanya ada suku fasa di sini maksudnya. Ya, di sini ada yang namanya beda fasa. Jadi antara tegangan sama arus itu ada beda waktu.
entah arus mendahului tegangan atau tegangan yang mendahului arus, seperti itu ya, kayak gini. Atau bisa juga style yang lain, ini kan epsilonnya jadi patokan, bisa juga kebalik ya, atau ya I-nya yang kita set tanpa beda fasa, epsilonnya pakai beda fasa. Ini juga bisa omega T plus. Nah, gitu. Jadi di sini kita pakai konvensi de Halyday, kita tuh pengen nyari beda fasa antara si tegangan terhadap arus gitu. Ya. Jadi nanti beda fasa itu nanti bisa positif, bisa 0, bisa kurang dari 0 kayak gitu. Kalau lebih dari 0 ini artinya I duluan. Sorry. V yang duluan. V duluan dari I. Kalau ini berarti V bareng I, jalannya sama. Nggak ada saling mendahului atau menyusul gitu ya. Kalau yang ini V-nya telat dari I. Kayak gitu aja. Jadi ini makna beda fasa. Terus gimana rumusnya? Gampang rumusnya. Tinggal ikutin prosedurnya adalah XL min XC per R. Nah, tinggal gini doang. Ya. Tan V sama dengan XL min XC per R. Dimasukin angkanya nanti ya. 45 min 66,67 per 75. Nanti kita peroleh beda fasanya. Itu adalah minus 16,11 derajat. Kayak gini. Ini beda fasanya. Oke ya. Jadi mudah. Terus yang C, persamaan bagi arus listrik. Persamaan bagi arus listrik. Ini kita udah tulis ya di sini. Persamaannya yang ini nih. I sama dengan I max sin omega T min V. I sama dengan I max sin omega T min V. Tinggal dimasukin aja I max-nya berapa. I max-nya kita udah tahu mana ya, I max. Oke nih 0,128 sin omega-nya 300 T. Beda pasnya ini ya, dikurang itu berarti jadinya plus 16,11 derajat. Kayak gitu. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa di sini I ya arus mendahului tegangan. Mendahului tegangan sebesar 16,11 derajat. Kayak gitu. Cara bacanya seperti ini. Terakhir ya, yang D. Hitung daya rata-rata pada rangkaian. Daya rata-rata ini rumusnya P average sama dengan I kuadrat R. Ya, kayak dari biasa, tapi I-nya adalah I RMS atau I efektif gitu. Nah, tadi kita punya I max. Apa hubungannya antara I maksimum dengan I RMS, I efektif? Jadi hubungannya adalah I max sama dengan I RMS dikali akar 2. Begitu pula yang epsilon. Jadi nilai maksimum sama dengan nilai RMS dikali akar 2. Kayak gitu. Jadi kalau dimasukkan nanti P average kita itu jadinya setengah I kuadrat max dikali R. Ya, kalian tinggal substitusi aja nih. I RMS sama dengan I max per akar 2, masukin ke sini. Jadinya kayak gini. Nah, ini kita tinggal ngitung dengan angka-angka yang udah ada. R-nya tadi 75 ya. Nah, nanti kita akan peroleh daya rata-rata yang ada di rangkaian itu 0,615 watt. Nah, oke, ini daya rata-ratanya. Seperti itu. Jadi soal ini mudah karena prosedural, tinggal ikutin angka-angkanya, rumus-rumusnya ingat, pasti bisa dapat jawabannya. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga ini membantu kalian sangat banyak. Sampai jumpa di soal berikutnya. Thank you.